Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tahir SPD, peserta Latsar CPNS 2022, golongan 3 angkatan 2, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang konsep pelayanan publik dan berorientasi pelayanan. Bagaimana penjelasan mengenai materi tersebut? Silahkan disimak video berikut ini. Pelayanan publik. Yang pertama dibahas di dalam materi ini adalah pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun penyelenggara pelayanan publik menurut undang-undang, pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Yang kedua adalah membangun budaya pelayanan prima. Pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Apabila dikaitkan dengan tugas ASN dalam melayani masyarakat, pelayanan yang berorientasi pada customer satisfaction adalah wujud pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau dikenal dengan sebutan pelayanan prima. Pelayanan prima didasarkan pada implementasi standar pelayanan yang dimiliki oleh penyelenggara. Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik. Apabila setiap lembaga pemerintahan dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat, maka akan menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang dilayani, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, bahwa layanan untuk kepentingan publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Ditambah lagi, masyarakat semakin menyadari haknya dan semakin kritis untuk mendapatkan layanan terbaik dari aparatur pemerintah. Yang ketiga adalah ASN sebagai pelayan publik. Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan persatuan bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah yang keempat, nilai berorientasi pelayanan dalam Core Values ASN. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan Core Values ASN berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa yang bertepatan dengan hari jadi Kementerian Pan-RB ke-62. Core Values ASN yang diluncurkan yaitu ASN berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core Values tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Diharapkan nilai berorientasi pelayanan tersebut dapat menjadi paradigma ASN dalam melaksanakan tugas fungsi jabatannya, termasuk dalam tugas pelayanan, agar mendasari bagaimana ASN bersikap dan berperilaku yang secara langsung akan berdampak pada tujuan unit kerja pada khususnya dan cita-cita organisasi pada umumnya, yakni menghasilkan birokrasi yang profesional. Selanjutnya adalah materi berorientasi pelayanan. 1. Panduan perilaku berorientasi pelayanan. ASN sebagai suatu profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua,
kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketujuh, profesionalitas jabatan. Panduan perilaku atau kode etik dari nilai berorientasi pelayanan sebagai pedoman bagi para ASN dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yaitu yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, daripada pembahasan berorientasi pelayanan adalah tantangan aktualisasi nilai berorientasi layanan. Visi reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025 bahwa pada tahun 2025 akan dicapai pemerintahan kelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang prima. Pada praktiknya, penyelenggaraan pelayanan publik menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang dapat berasal dari eksternal seperti kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang belum memadai, termasuk dari sisi masyarakat itu sendiri, baik yang tinggal di pedalaman dengan adat kebiasaan atau sikap masyarakat yang kolot, ataupun yang tinggal di perkotaan dengan kebutuhan yang dinamis dan senantiasa berubah. Tantangan yang berasal dari internal penyelenggaraan pelayanan publik dapat berupa anggaran yang terbatas, kurangnya jumlah SDM yang berkompeten, termasuk belum terbangunnya sistem pelayanan yang baik. Sampai di sini presentasi kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.